Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini terjadi di antara pertengahan tahun 2017 sampai awal tahun 2018 lalu. Cerita dimulai ketika Dewi berkeliling di daerah C untuk mencari kos-kosan baru. Karena kos-kosan yang lama seminggu lagi habis masa kontraknya. Dan alasan yang paling mendasar mengapa Dewi mencari kosan baru, karena kosan yang lama biayanya lumayan mahal. Dewi memilih berkeliling mencari kosan di daerah C karena lokasinya lebih dekat dengan kampus Dewi daripada lokasi kosan yang sebelumnya. Dewi tidak sendiri. Siang itu Dewi ditemani Bella, teman satu kos Dewi di kos yang lama. Dewi dan Bella berkeliling dan berhenti setiap kali ada bangunan yang ada plakat terima kos putri. Seperti halnya orang mencari tempat tinggal baru dengan melihat-lihat kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, akses dan peraturan, harga, dan yang terakhir adalah masih ada atau tidaknya kamar kosong untuk ditempati. Hari semakin sore karena memang Dewi dan Bella berangkat sekitar pukul 1:30 siang tadi. "Wih, pulang dulu yuk, sudah mau maghrib nih, besok lagi tak temenin." "Iya Bel, aku juga udah lumayan capek nih. Sekalian mampir cari makan ya di depan kampus. Biasa, warung penyet langganan itu Bel." Iya, aku juga lapar." Dewi bergegas menyalakan motor metiknya dan menuju warung penyet langganan mereka. Singkat cerita, 4 hari berlalu. Dewi belum juga mendapat kosan yang tepat. Malam ini Dewi kebetulan berada di minimarket dekat daerah C guna membeli pasta gigi. Selesai dari situ Dewi berinisiatif untuk berkeliling lagi di daerah C di bagian gang kecil lain yang belum ia lewati sebelumnya. Sekira 20 menitan Dewi berkeliling menyusuri gang-gang dengan motornya. Ketika berada di pertigaan, Dewi memilih arah untuk menuju arah timur saja. Dan kebetulan saja, baru kira-kira 3 meter ia membelokkan setang motornya. Di kiri jalan ada plakat, terima kos putri, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dewi pun bergegas mengerem motornya dan berhenti sejenak untuk melihat keadaan depan kos. Dan tak lupa menyalin nomor telepon yang tertera di plakat untuk segera Dewi hubungi. Entah kenapa, firasat Dewi tertarik sekali pada kosan itu. Hingga Dewi menyudahi pencarian kosan pada malam itu juga. Dewi akhirnya sampai di kosan yang lama. Saat itu pula Dewi membuka HP dan segera menghubungi nomor yang Dewi salin tadi. Dewi girang sekali ketika pemilik kosan menjawab pertanyaan Dewi bahwa di kosan tersebut masih ada kamar kosong yang siap dipakai. Dewi dan pemilik kos, sebut saja Bu Karti, bertemu keesokan harinya guna mengecek kondisi dalam kos. Keesokan harinya Dewi bergegas menuju kos Bulan. Ya, namanya kos Bulan, kos-kosan milik Bu Karti. Sesampainya di sana, keadaan terlihat beda karena gerbang dibuka lebar. Entah karena akan kedatangan Dewi atau memang jika ada matahari, kos tersebut sengaja dibuka lebar. Gerbang itu langsung berhadapan dengan garasi karena terlihat motor-motor terparkir tepat di balik gerbang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Apa ini Dek Dewi yang telepon cari kosan kemarin ya?" "Iya betul Bu, saya Dewi." "Monggo lihat-lihat dulu, begini kondisi kamar-kamar yang masih kosong Dek." Bu Karti menjelaskan seisi kosan. Kosan ini terdiri dari 2 lantai dan 14 kamar. Ada 4 kamar mandi, 2 di lantai bawah, 2 di lantai atas. 1 dapur di lantai atas,
tempat jemuran pakaian di lantai atas. Dari 14 kamar, hanya beberapa kamar saja yang terisi oleh mayoritas mahasiswa kampus B. Dengan satu rumpun berasal dari Pulau Kalimantan, NTT, NTB, tidak ada sama sekali yang berasal dari Jawa seperti Dewi. Dewi sedang memilih kamar mana yang akan ia tempati, mengingat 2 hari lagi masa kontrak di kosan lama akan habis. Dewi pun memilih untuk akan tinggal di kosan bulan ini. Walau sebenarnya kondisinya agak berbeda dari kos yang lain, penataan bangunannya aneh. Dari garasi, ruang tamu, hingga bangunan 2 lantai yang menurut Dewi kurang sempurna. Penataan kelistrikan yang kurang tepat juga karena banyak kabel bergelambir di tembok, di lantai, tangga. Apa boleh buat, Dewi sudah lelah mencari kos kesana kemari, yang notabene sudah penuh terisi semua. Harga yang ditawarkan di kos bulan pun tergolong murah. Akhirnya Dewi sepakat mengambil kamar nomor 1, paling dekat dengan kamar mandi, paling dekat dengan garasi. Dalam benak Dewi sebenarnya merasa aneh, kenapa yang lain tidak memilih kamar yang ini. Tapi Dewi menghempas pikiran itu. Mungkin saja mereka lebih nyaman berada di kamar yang lain. 1 minggu berlalu, Dewi sudah menempati kosan yang baru selama seminggu ini. Dari sini Dewi mulai berkenalan secara lebih dekat dengan teman-temannya yang lain. Dan Dewi berkeliling kos untuk melihat-lihat apa saja isi dalam kosan itu. Ada 2 kamar tepat di bawah tangga menuju lantai atas. 2 kamar ini saling berhadapan. Dewi mengecek apa isi kamar itu karena terlihat tidak berpenghuni dan pintunya terbuka lebar. Ternyata 1 kamar difungsikan untuk menaruh kulkas, 1 kamar lagi untuk ruang TV. Tapi anehnya, 2 kamar ini seperti jarang sekali terjamah oleh manusia. Terlihat dari lantai yang sangat berdebu tebal dan tidak ada jejak sandal atau jejak kaki. Padahal kebanyakan orang di kos ini lebih sering menghabiskan waktunya sepulang kuliah untuk tetap stay di kos. Lagi-lagi Dewi menepis apa yang ada di pikirannya itu. Dewi masih mencoba berpikir positif. Di bawah tangga terdapat sanyu air. Tanda kosan ini suplai air dari sumur, bukan dari pam, setahu Dewi. Dewi berbalik arah dan hendak menuju lantai atas. Ketika badan Dewi berbalik dan sembari matanya melihat ke arah atas tangga, Dewi seperti melihat sesuatu yang tiba-tiba hilang begitu saja. Dewi sempat kaget, tapi lagi-lagi Dewi masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja ada teman kos lain yang lewat barusan. Dewi pun melangkah menaiki tangga. Sesamanya di atas, Dewi mengecek 2 kamar mandi yang ada di lantai atas ini. Alangkah terkejutnya Dewi, 2 kamar mandi itu sudah tidak terpakai. Seperti sudah tidak bisa difungsikan. Tempatnya sangat kotor. Banyak bambu, kayu, ember yang sudah tidak layak pakai. Baunya juga pengar. Pantas saja, selama di sini, orang-orang yang menempati lantai atas pada mandi di kamar mandi bawah. Setelah mengecek kamar mandi, Dewi berjalan melihat kamar-kamar berjajar di samping kanan kiri. Dewi merasa aneh kembali. Kenapa di lantai bawah dan di lantai atas, kamar yang dekat dengan tangga tidak pernah ada yang mau menempati? Toh ukuran kamar sama saja, fasilitas dalam kamar juga sama saja, tidak ada bedanya sama sekali. By the way, di kos ini ada 2 tangga. 1 tangga menghubungkan lantai bawah ke garasi, gerbang, dan kamar mandi yang disebut kamar mandi bawah. 1 tangga lagi menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. Kamar Dewi tepat di tangga yang menghubungkan lantai bawah dengan garasi dan lain-lain tersebut. Anehnya depan kamar Dewi itu juga ada kamar. Lagi-lagi kamar itu juga tidak ditempati. Aneh sekali, gumam Dewi. Perasaan Dewi mengenai keanehan di kos tersebut mengundang berbagai macam pertanyaan di benak Dewi. Dewi sendiri pun banyak mengalami kejanggalan dari pertama mencari kos ini.
Di awal Dewi sebenarnya kurang sreg dengan tempat tinggal barunya ini. Karena lingkungannya cukup sepi. Karena bangunan kos ini berdiri di paling pojok dekat pertigaan gang. Kanan kos ini bukan langsung berjajar rumah, akan tetapi ada kebun kosong yang rimbun. Depan kosan tepat di seberang jalan juga ada kebun kosong yang rimbun. Tak hanya itu, Dewi baru mengetahui setelah beberapa minggu ia tinggal di kosan itu, bahwa di sebelah selatan kurang lebih 100 meter dari pertigaan kos itu ada makam daerah situ. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dewi yang notabene jarang menghabiskan waktu di kos dikarenakan Dewi berkuliah dan bekerja, sehingga waktu Dewi untuk di kos hanya ketika sudah larut malam saja untuk mengistirahatkan diri. Setiap malam Dewi selalu dikagetkan dengan suara ketukan di tembok yang ada di sebelah barat. Ketukan itu terjadi di hampir setiap malam ketika Dewi sedang mengistirahatkan tubuhnya. Sangat aneh sekali, malam-malam ada yang ngetok tembok dengan keras secara berulang-ulang. Padahal di sisi tembok sebelah barat itu tidak ada bangunan sama sekali. Yang ada hanya kebun kosong yang rimbun ditumbuhi ilalang. Apa mungkin ada orang iseng yang memang usil mengetok-ngetok tembok dari arah luar? Tapi kejadian itu hampir setiap malam dialami oleh Dewi. Tapi apa mungkin ada orang yang nyempetin waktunya tengah malam begini untuk ganggu orang dengan mengorbankan dirinya masuk ke kebun kosong yang penuh dengan ilalang dan pepohonan pisang? Gumam Dewi dalam benaknya. Tidak hanya suara ketukan itu, namun ketukan itu seringkali diiringi dengan suara orang berlarian di belakang tembok itu. Hal itu membuat Dewi berpikir untuk menanyakan ke salah satu teman kosan yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Dewi. Sebut saja Caca. Apakah Caca juga mengalami hal yang sama dengan Dewi atau tidak? Dewi hanya ingin memastikan. Di kosan ini Dewi lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena memang mayoritas penghuninya dari luar Jawa dan kurang paham dengan berbahasa Jawa. Cak, lagi ngapain? Nggak kuliah? Enggak Wi, sedikit pusing nih. Kamu biasanya kerja kan? Kebetulan hari ini aku libur, Cak. Oh ya, aku boleh tanya sesuatu nggak ke kamu? Boleh, mau tanya apa, Wi? Kamu pernah ngalamin kejadian aneh nggak di sini? Caca sedikit menunjukkan ekspresi kaget dan meringis kecut. Caca diam sejenak sambil meneguk air putih yang ada dalam botol minumnya. Memangnya kenapa? Kok kamu nanya begitu, Wi? Ada yang aneh ya? Aku cuma mau mastiin aja sih, apa cuma aku doang yang ngalamin? Karena sering banget itu terjadi. Dewi menceritakan kejadian yang Dewi alami selama di kos pada Caca. Dewi menceritakan kejadian ketukan di tembok dan suara orang berlarian di tengah malam. Laki-laki Caca diam dengan raut wajah yang menciut setelah mendengar cerita Dewi. Dewi pun mengangguk paham. Akhirnya Caca membuka cerita tentang pengalamannya sendiri selama di kos itu. Cerita versi Caca. Suatu malam Caca sedang sendirian di kos karena pada saat itu sudah memasuki libur semester hari pertama. Teman-temannya yang lain sudah berangkat terbang ke pulau masing-masing untuk mengisi waktu libur semesternya di kampung halaman masing-masing. Tinggal Caca yang belum berangkat terbang ke NTB karena kebetulan kehabisan tiket pesawat di hari itu. Sehingga Caca tidak bisa berangkat di hari itu sama seperti teman-teman yang lain. Otomatis Caca bakal bermalam sendirian di kos malam ini untuk menunggu jadwal penerbangan besok. Pagi sampai sore, Caca lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kos saja untuk sekedar beristirahat karena besok harus melakukan penerbangan yang lumayan memakan waktu. Tidak ada keanehan sebelumnya hingga waktu malam pun tiba dan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba ada
ada suara benda jatuh. Caca yang tadinya sudah terlelap pun sontak terbangun dari tidurnya karena kaget. Dengan mata masih belum melek sempurna, Caca membuka pintu kamarnya dan mengecek benda apa yang barusan terjatuh, seperti dari lantai atas ke lantai bawah. Caca menyusuri area lantai bawah dengan harapan menemukan benda apa yang barusan terjatuh. Hasilnya nihil. Caca tidak menemukan benda apapun yang terlihat, dan bekas benda jatuh pun tidak ada juga. Lantas Caca kembali lagi ke kamarnya untuk kembali tidur. Nah, ketika Caca mulai memejamkan matanya, tiba-tiba ada suara ketukan samar-samar dari tembok sebelah barat. Caca kaget dong dan kembali membuka matanya, juga memasang telinga untuk mendengarkan apakah tadi benar suara ketukan atau bukan. Tapi suara itu tiba-tiba saja hilang. Caca kembali memejamkan matanya. Lagi-lagi ketukan itu muncul dari arah yang sama. Semakin lama ketukannya semakin menunjukkan ritme ketukan yang sangat cepat dan keras. Caca terbangun. Dari sini Caca berpikir ini sudah tidak beres. Mana ada kebun kosong jam segini, malam-malam begini, ada orang yang mau iseng. Ketukan itu bukannya berhenti, semakin lama ketukan itu berubah menjadi suara tembok yang dipukul-pukul oleh tangan secara keras dan cepat. Caca mulai keluar keringat dingin dan merinding sejadi-jadinya. Caca ketakutan sekali malam itu. Caca berpikir itu pasti bukan manusia. Suara pukulan tembok itu semakin keras dan tidak kunjung berhenti. Diiringi dengan suara seperti orang yang bercengkrama di balik tembok itu dengan suara berat. Caca semakin ketakutan. Nyali Caca semakin ciut. Caca pun beringsut mundur dari tempat tidurnya dan memilih menepi di belakang daun pintu yang ia kunci rapat. Tangis Caca pecah. Caca sangat ketakutan saat itu. Sembari dia selalu memegang kalung rosarionya dan membaca doa minta perlindungan Tuhannya. Sampai Caca tersadar ketika HP-nya bunyi, menandakan alarm di HP Caca. Caca kaget dan terbangun. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Dengan posisi yang masih sama, Caca masih berada di belakang pintu. Entah tidur atau pingsan, karena kejadian semalam yang mencekam. Berarti semalam Caca tidak bermimpi. Atau Caca hanya ngelindur saja, sampai-sampai bisa tidur dengan posisi duduk menelungkup di belakang pintu. Pagi itu jelas, kok sunyi karena hanya tinggal Caca. Caca masih terbayang-bayang kejadian semalam. Tapi Caca tetap harus memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan segera beraktivitas karena jadwal tiket pesawat terbang siang ini. Sepenggal kisah yang diceritakan Caca kepada Dewi membuat Dewi semakin penasaran dan yakin bahwa selama ini Dewi tidak pernah salah dengar adanya ketukan-ketukan di tembok itu tiap malam. Lalu siapa yang sering mengetuk bahkan memukul tembok malam-malam? Siapa yang suka berlarian di tengah malam? Siapa juga yang bercengkrama malam hari di kebun kosong itu? Manusia atau hantu? Dewi semakin penasaran. Akhirnya Dewi mengajak Caca untuk mengantarkannya mengecek kebun kosong di balik tembok barat itu. Siang hari memang Dewi dan Caca benar mengecek kebun kosong barat bangunan kosan ini. Dan dari penglihatan hanya ada pohon pisang, rumput liar dan ilalang yang rimbun dan tumbuh cukup tinggi. Seperti tidak ada bekas aktivitas manusia berjalan di sana. Hingga pada suatu malam, ketika Dewi baru sampai di kos sepulang dia kerja. Seperti biasa, Dewi memarkirkan motornya di garasi yang tidak terlalu luas itu. Ketika Dewi hendak menutup gerbang di kebun kosong seberang jalan, Dewi merasa ada yang mengawasinya.
Dewi pun mengamati area kebun kosong itu yang memang gelap karena tidak ada lampu di sana. Sampai Dewi melihat di satu titik, yaitu di pohon pete, tepat di balik pohon itu. Dewi melihat sesosok makhluk hitam tinggi berdiri tepat di belakang pohon pete, dengan mata merah menatap tajam ke Dewi yang ada di depannya. Dewi gugup, dan seketika itu Dewi dengan cepat menutup gerbang tanpa menggemboknya, lalu berlari menuju kamarnya. Sebelum masuk kamar, Dewi ditegur sapa oleh beberapa teman kosnya yang saat itu sedang bercengkrama santai di depan kamar Dewi. "Wi, kamu kenapa? Kok lari-larian di dalam kos? Sampai ngos-ngosan gitu?" Dewi tak kunjung menjawab. Dewi masih mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal agar dia bisa berkata lancar. Dewi masih gugup dan gemetar. Itu apa, Wi? Itu di depan." "Apa yang di depan, Wi?" "Iya, ada apa, Wi? Di depan ada apa?" "Ada orang jahat di depan." "Wi, tenang dulu, duduk dulu, sini minum dulu deh." "Iya benar, sini minum dulu." Dewi pun dipapah teman-temannya untuk duduk dulu dan menyodorkan sebotol air putih untuk diminum agar Dewi bisa tenang, lalu bercerita ada apa sebenarnya. Setelah cukup tenang, "Sebenarnya kenapa sih kamu, Wi? Ada kejadian apa tadi?" "Tadi ada..." Berhenti sejenak sambil memandang semua teman-temannya. Awalnya Dewi enggan bercerita, tetapi teman-temannya memaksa Dewi untuk tetap bercerita. Akhirnya Dewi pun menjawab, "Di depan aku ngelihat ada hantu." Sontak semua teman-teman Dewi berteriak serentak dengan nada kaget. "Wi, kamu serius?" Seketika suasana menjadi hening. Semua terdiam, semua saling tatap mata. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas ke lantai bawah, tepat di mana Dewi dan teman-temannya duduk berkumpul. Seketika semua menjerit. Semua sekarang berpindah posisi dengan saling berdempetan, merangkul teman satu sama lain. Semua menoleh ke sumber suara. Lagi-lagi tidak ada benda apapun yang terjatuh. Semua tegang, semua ketakutan. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar bunyi. Seperti seorang yang berjalan menyeret sendalnya. Kali ini suara itu datang dari dua arah. Yang pertama bersumber dari lantai atas. Yang kedua bersumber dari garasi dan ruang tamu. Dewi dan penghuni kos lain makin tegang. Mereka semua masih saling rangkul satu sama lain dengan wajah pucat pasih karena ketakutan. Yang mereka lakukan hanyalah berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Suara itu tidak kunjung berhenti. Dewi dan teman-temannya melihat ke arah lantai atas. Di tengah-tengah lantai itu dikasih semacam besi yang saling berhubungan dan diberi kenopi untuk pijakan kaki. Aneh memang dari segi bangunannya, tapi dari bawah akan bisa melihat ke arah lantai atas tanpa harus naik tangga. Ketika Dewi dan teman-temannya melihat ke sisi atas, tidak ada aktivitas apapun di sana. Tidak ada juga orang berjalan. Menoleh ke arah garasi dan ruang tamu juga tidak menemukan apa-apa. Tapi suara itu masih saja ada dan sangat jelas sekali terdengar oleh telinga Dewi dan teman-temannya. Tiba-tiba, suara teriakan kencang. Ada sesuatu yang jatuh di kaki Sarah. Setelah dicek, yang jatuh adalah segumpal rambut panjang yang sebagian sudah beruban, berwarna putih. Tanpa pikir panjang, Mita bergegas ke kamar mengambil sesuatu. Mita mengambil korek api, lalu segumpal rambut itu diraihnya dan lantas dibakar oleh Mita. Ketika dibakar, bukan bau rambut terbakar yang tercium, melainkan bau busuk yang sangat menyengat yang timbul. Dewi dan penghuni kos lain pun terheran-heran. Rambut siapa itu yang dibakar, tapi malah bau busuk? Ketika rambut itu hampir habis terbakar,
tiba-tiba listrik padam. Semua lampu mati. Seluruh penghuni kos berteriak histeris. Semua ketakutan, semua bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika kepanikan melanda, Mita lantas berteriak, "Ayo semua, malam ini kita tidur bersama di kamarku." Tanpa ada jawaban, semua langsung berlari menuju kamar Mita. Semua masih berdempetan dan merangkul satu sama lain di atas kasur kamar Mita. Keringat dingin mengucur deras di tubuh seluruh penghuni kos. Tidak ada satupun tetua yang bisa diminta tolong, karena memang kos ini tidak ada penjaganya. Pemilik kosan juga tidak pernah menginap di kos ini dan jarang sekali menyambangi lokasi kos. Hanya ketika ada janjian atau perbaikan bangunan saja, biasanya Bu Karti datang. Pemilik kos tinggal di daerah S dekat Museum Purba. Apalagi ini kos putri, otomatis yang tinggal hanya remaja-remaja perempuan. Mau meminta bantuan tetangga terdekat, Dewi dan penghuni kos lain tidak ada yang berani keluar. Takut terjadi hal yang makin menakutkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat saja malam itu. Keesokan harinya semua beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja ada sedikit rasa was-was yang menyelimuti benak seluruh penghuni kos. Berbeda dengan Mita, setelah tragedi semalam, pulang kuliah hari ini Mita tiba-tiba demam tinggi. Dewi dan teman kos yang lain mencoba merawat Mita, mengompres kening Mita dengan handuk yang diperas dengan air hangat. Hingga larut malam panas Mita tak kunjung turun. Mita semakin menggigil kedinginan. Sudah diberi obat penurun panas pun, sepertinya obatnya tidak bereaksi. Sampai-sampai Mita mengigau dengan kalimat-kalimat yang kadang tidak jelas. "Pergi, pergi." Mita mengigau dengan mengucap kata itu terus-menerus. Entah apa yang Mita maksud. Ditanya pun juga tidak ada respon selain kata pergi yang muncul dari igauan Mita. Karena keadaan Mita tak kunjung membaik, akhirnya Dewi dan teman kos yang lain sepakat membawa Mita ke klinik terdekat agar segera mendapat penanganan medis. Dewi, Sarah, Yesi pergi mengantar Mita ke klinik. Mita yang diapit bonceng 3 oleh Sarah dan Yesi, sedang Dewi naik motor sendiri. Sesampainya di sana, Mita dinyatakan harus dirawat inap. Akan tetapi karena klinik tersebut tidak melayani rawat inap secara lama, maka dari dokter diberi rujukan untuk dirawat inap di rumah sakit. Akan tetapi Dewi meminta agar malam ini saja biarkan Mita dirawat di klinik itu sementara, baru biar besoknya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter menyetujuinya. Keadaan Mita masih sama. Mita masih menggigil kedinginan dan terus mengigau. "Pergi, aku tidak mau ikut, pergi." Igauan Mita semakin menjadi. Dewi, Sarah, dan Yesi pun bingung. Apalagi yang harus mereka lakukan selain menenangkan Mita. Akhirnya dokter menyarankan untuk tetap tenang. Biarkan Mita seperti itu dulu. Itu efek dari panasnya yang tinggi. Hingga dia seperti kehilangan setengah kesadarannya. Itu kata dokter. Hal yang lumrah jika terjadi kepada orang yang mengalami demam tinggi. Biar obatnya bereaksi dulu, kalian yang tenang dan sabar. Kalimat dokter cukup menenangkan Dewi, Sarah, dan Yesi. 3 hari berlalu dan Mita sekarang sudah berada di rumah sakit. Belum ada perubahan yang terjadi pada Mita. Demamnya sudah turun, tetapi dia seperti masih kehilangan kesadarannya. Mita masih saja mengigau. Siang ini mama dan papanya Mita akan sampai dari NTB ke rumah sakit. Mereka khawatir akan kondisi Mita, anak semata wayangnya. Selama 3 hari di rumah sakit, Dewi dan teman yang lain bergantian menjaga Mita. Untung ada Andre, pacar Mita, yang full time menjaga Mita di rumah sakit. Sampai-sampai Andre mengorbankan waktu kuliahnya untuk tetap merawat dan menjaga Mita di rumah sakit. Mita tidak pernah mau makan. Setiap makanan yang masuk selalu Mita muntahkan. Badannya semakin lemas, area bawah mata juga terlihat menghitam.
Orang tua Mita sudah datang. Dewi dan Andre sepakat untuk tidak menjaga Mita dulu malam ini. Ketika Dewi dan Andre akan berpamitan pulang, tiba-tiba Mita berteriak dan meronta-ronta. Badannya kaku, jari jemarinya seperti ingin mencengkram sesuatu. Matanya melotot ke atas. Mita seperti orang kerasukan. Dia terus berteriak dengan suara yang berat. "Bocah iki melu aku." Semua yang di ruangan kaget dan panik. Dewi menatap Andre. Sejak kapan Mita bisa berbahasa Jawa? Andre terlihat bingung. Orang tua Mita berteriak memanggil suster, bingung dengan apa yang terjadi. Mita tetap tidak bisa ditenangkan. Dewi membantu dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, memijit jempol Mita sekuatnya. Tiba-tiba Mita pingsan. Ya, mungkin jin yang merasuki tubuh Mita sudah keluar. Saat itu pula HP Dewi terus berbunyi. Ternyata Sarah yang menghubungi Dewi. Dewi mendapat kabar bahwa kondisi di kosan sedang kacau. Semua ketakutan. Dan yang paling membuat Dewi kaget dan bingung adalah Sarah mengabarkan kalau Caca kerasukan. Astagfirullahaladzim, ujar Dewi setelah mendapat kabar itu. Dewi bergegas pamit dan langsung menuju kos. Sesamanya di sana, sudah ada beberapa warga yang membantu menenangkan teman-teman kos. Dan Caca juga sudah sadar dari kerasukannya. "Hati-hati, Nduk," kata salah satu warga. "Iya, Pak." "Sudah tidak aman ini," kata warga lainnya. "Bagaimana, Pak?" "Sudah, tidak apa-apa. Temanmu sudah sadar. Yang penting doa, jangan kendor." "Iya, Pak. Terima kasih sekali." Warga pun mulai meninggalkan area kos. Ketika Dewi melihat ke arah tangga yang menghubungkan ke lantai atas, lagi-lagi Dewi melihat sosok hitam bermata merah itu tengah berdiri tepat di tangga. Astagfirullahaladzim, 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 gumam Dewi lirih. Namun sosok itu hanya diam saja, tidak menunjukkan ekspresi ingin menyerang. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Alhamdulillah. Dewi masih menenangkan situasi dan teman-temannya. "Setiap malam kami semua tidur dalam satu kamar, Wi," ucap Sarah. "Apa masih trauma dengan kejadian itu?" "Kami takut. Ke kamar mandi pun kami harus bergantian jaga dan pintu tidak pernah kami tutup." "Tapi kalian baik-baik aja kan?" "Kami tidak mau ada kejadian lagi, apalagi seperti yang dialami Mita." "Maksudnya?" "Kamu pasti tahu, Wi, Mita itu gak sakit medis kan? Mita itu diganggu jin gara-gara bakar rambut sembarangan malam itu." "Memangnya kamu tahu itu rambut siapa?" "Itu rambut jin, Wi." Caca kerasukan dan bilang kalau itu rambutnya jin, rambut petaka katanya. Dewi terdiam sejenak mendengar ucapan Sarah dengan nada ketakutan. Tidak beres ini, gumam Dewi lirih. Hari berganti hari, situasi masih sama saja. Hanya saja tidak ada kejadian yang di luar nalar lagi. Mita dibawa orang tuanya pulang ke NTB untuk pengobatan alternatif di sana. Terpaksa harus mengambil cuti kuliah. Tapi pagi ini semuanya dilanda kepanikan. Kebakaran! Kebakaran! Teriak Gaby membuat seluruh penghuni kos terbangun dari tidurnya pagi-pagi buta. Semua berhamburan ke sumber suara Gaby yang berteriak kebakaran. Kamar mandi lantai bawah yang berdempetan dengan kamar Dewi terbakar atapnya. Sepertinya ada konsleting dari lampu. Semuanya panik, ada yang membuka gerbang, berlarian kebingungan. Dengan penuh keberanian, Caca dan Dewi masuk ke kamar mandi sebelahnya untuk mengambil air dalam bak. Lalu disiramkan ke sumber api, terus-menerus disiramkan. Akhirnya lama-kelamaan api padam. Apa jadinya kalau misal pagi ini tidak ada yang terbangun? Mungkin semua akan terpanggang hidup-hidup di dalam kos, terutama kamar Dewi yang paling dekat dengan sumber api. Dewi bergidik ngeri. Dewi lantas menghubungi Bu Karti.
tetapi WA tidak aktif. Dihubungi telepon tidak diangkat-angkat dan tidak kunjung ada respon. Akhirnya Dewi hanya mengirim pesan singkat via SMS ke Bukarti mengenai kebakaran yang barusan terjadi. Dewi memandang semua teman-temannya. Mereka semua berekspresi bingung, melamun, syok. Ada yang menitikkan air mata juga. Dewi hanya bisa menenangkan mereka dengan kalimat-kalimat sederhana saja. Karena Dewi pun sebenarnya juga syok. Tapi Dewi mencoba menutupi agar seakan baik-baik saja. Keesokan harinya Dewi dibuat kaget dan bingung oleh semua teman-temannya. "Loh Cak, mau kemana? Sarah, kamu juga mau kemana? Kok semuanya pada kemas-kemas barang-barang? Ada apa ini?" Semua penghuni kos pagi itu mengemasi semua barang perkakasnya kecuali Dewi. "Kami mau pindah, Wi." "Hah, pindah? Kalian mau pindah kos?" "Iya, Wi, kami semua sepakat untuk pindah saja dari sini. Ayo kamu ikut sekalian." "Kenapa sih kok mendadak begini?" "Udah gak betah, Wi. Kejadian yang mistis sering menghantui kami. Belum lagi kejadian kebakaran kemarin. Itu bikin kami berpikir nyawa taruhannya. Nyatanya sampai sekarang Bukarti tidak datang juga kan? Sekedar ngecek pun tidak. Suruh tukang kesini juga tidak. Kami sudah konsultasi dengan orang tua kami masing-masing. Jalan terbaik ya kami pindah dari sini. Nyawa, Wi, taruhannya. Kebakaran kemarin yang bikin trauma setengah mati. Kalau Gaby nggak ke kamar mandi pagi itu, bagaimana? Semua akan terbakar habis. Termasuk kita, manusia di dalam kos ini, Wi." Dewi pun mengangguk paham. "Kamu nggak ikut pindah, Wi?" "Mungkin belum untuk saat ini. Belum ada pandangan mau kos di mana lagi." "Ayo ikut sekalian lah, Wi. Nyawa, Wi, nyawa. Bukarti itu nggak tanggung jawab sama keselamatan kita semua." "Iya, aku paham. Tapi belum sekarang. Toh kan aku juga jarang di kos. Aku hanya menempati kos ini waktu mau tidur saja." "Ya sudahlah, kalau tidak mau ikut, kami tidak paksa. Tapi kamu hati-hati ya di sini. Kalau ada apa-apa bisa WA kami." Benar, pagi itu semuanya keluar dari kos Bulan, kecuali Dewi yang masih bertahan. Dewi sedih. Ada sedikit rasa cemas juga pada dirinya sendiri. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tetapi Dewi yakin, Dewi masih punya Tuhan. Dewi sekarang sendirian di kos itu. Hari berganti hari, Dewi sudah terbiasa dengan ketukan suara-suara yang muncul setiap malam. Dewi terus berpikir positif. Sampai suatu hari, Bukarti datang ke kos. Kali itu Bukarti mencoba menghibur hati Dewi agar Dewi tidak ikut pindah. Bukarti bilang bahwa akan ada yang kos di sini, anak-anak mahasiswa juga. Pokoknya Bukarti selalu mengiming-imingi Dewi terus-menerus. Akan tetapi realitanya tidak pernah ada satu orang pun hendak kos di kos Bulan ini. Sudah 1 bulan Dewi menempati kos itu seorang diri. Bukarti datang lagi. Kali ini dia memberitahu Dewi kalau akan ada yang nemenin Dewi di kos ini. Nanti sore akan datang. Dia yang nantinya akan menjaga kos Bulan ini. Sebagai ganti Bukarti yang tidak pernah bisa menempati kos ini. Sebut saja Busum, wanita parubaya yang bersedia menjual jasanya sebagai penjaga kos Bulan ini. Sore itu beliau benar datang. Sepulang dari Dewi kuliah agak sedikit kaget karena gerbang dalam keadaan terbuka. Setelah Dewi masuk, ternyata benar ada Busum sedang sibuk menyapu area ruang tamu. "Sampean Mbak Dewi ya, yang tinggal di kosan ini di kamar itu Mbak? Saya Busum, dikasih mandat Ibu buat jaga kos ini." "Iya betul, saya Dewi Bu. Maaf ya belum bisa ngobrol banyak Bu. Ini saya buru-buru. Mau keluar lagi, ada janji sama teman-teman kampus Bu." "Oh iya Mbak, ndak apa-apa kok." Dewi pulang sehabis Isya. Ketika memarkirkan motor, Dewi kaget karena di ruang tamu ada orang yang sedang duduk membelakangi Dewi. Setelah diamati ternyata itu Busum. "Saya kira siapa Bu? Kaget saya."
Pusum tidak menjawab apapun. Pusum hanya membalas dan menolehkan wajah ke arah Dewi dan tersenyum lebar, tetapi dengan ekspresi kecut, masam, menyeringai. Dewi lantas bergegas memasuki kamarnya untuk segera beristirahat. Keesokan paginya Pusum sudah terlihat sedang mengepel lantai. Dewi keluar kamar dan bergegas ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, "Mbak, ngapunten ya, semalam saya tidak tidur di sini nemenin Mbak." "Iya Bu, ndak apa-apa. Soalnya kemarin sore setelah arisan terus nunggu mantu saya di rumah sakit Mbak." "Tapi jenengan waktu Isya di sini kan Bu?" "Ndak Mbak, saya sore sampai pagi tadi di rumah sakit. Ini saya baru datang ke sini Mbak." Dewi nampak berekspresi kebingungan. Pusum tidak di kos malam tadi. Lalu siapa yang duduk di ruang tamu semalam? "Ada apa sih Mbak? Kok malah diem saja?" Ndak apa-apa Bu." Dewi bergegas masuk ke kamarnya sambil bergumam lirih. Asem, sudah berani menyerupai manusia hantunya. 2 minggu berlalu. Dalam kurun waktu ini, Dewi selalu memimpikan Pusum. Sudah 2 kali Dewi bermimpi tentang Pusum yang meninggal dunia. Tetapi Dewi masih tidak menggubris mimpi itu. Bagi Dewi mungkin itu hanya bunga tidur saja. Pagi hari Dewi hendak mandi. Dewi melihat satu pintu kamar mandi tertutup rapat dan terdengar orang sedang mandi. Siapa lagi kalau bukan Pusum, batin Dewi. Dewi masuk ke kamar mandi sebelahnya. Lantas mandi. Selesai mandi, Dewi berpapasan dengan Pusum yang sedang membawa handuk dan disampirkan ke pundaknya. "Sudah selesai mandi Mbak?" "Sudah Bu." "Ya sudah gantian, saya mau mandi Mbak." Dewi kembali dibuat bingung sambil mengamati Pusum yang memasuki kamar mandi, dan lalu terdengar lagi suara orang yang sedang mandi. Gila, sudah tidak beres beneran ini. Tidak punya aturan hantunya. Pagi-pagi sudah buat aku bingung. Ketika Dewi hendak masuk kamar, sosok hitam tinggi itu lagi-lagi mewujudkan dirinya di tangga. Sosok itu mengeram. "Ulahmu, mau apa kamu? Saya tidak pernah ganggu kamu, tapi kok kamu ganggu terus?" Sosok itu menggelengkan kepalanya, seolah bukan dia yang melakukannya. "Saya tidak takut, tapi saya risih. Maunya gimana sih? Sudah pergi sana, jangan ganggu aku lagi." Sosok itu mengeram lagi. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Alhamdulillah. Dewi dan Pusum sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, "Mbak, nggak takut toh di sini?" "Kenapa Bu? Kok tanya gitu?" "Saya takut Mbak, sepi tempatnya. Kemarin mau bunuh ular, tapi tiba-tiba ularnya hilang Mbak. Kepalanya seperti ada mutiara bermata biru Mbak." "Ular Bu? Beneran itu?" "Iya Mbak, beneran. Ularnya hitam, mengkilat besar. Hilang seperti siluman Mbak. Mungkin jelmaan Bu. Sebenarnya saya pengen pindah dari sini, cuman belum sempet aja Bu." "Kamu kok ya berani-berani Mbak kemarin-kemarin itu sendirian di sini? Kayaknya tempatnya bahaya Mbak." "Ya diberani-beranikan lah Bu." Malam itu Dewi terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk lagi. Lagi-lagi Dewi memimpikan Pusum meninggal dunia. Perasaan Dewi semakin tidak enak. Dewi beristighfar, semoga saja tidak ada pertanda buruk. Sore hari saat sedang beristirahat di warung soto, Dewi dibuat syok oleh pesan WA anak dari Pusum, Gali namanya. "Assalamualaikum Mbak Dewi." "Waalaikumsalam. Ada apa Mas?" "Saya minta doanya Mbak buat ibu saya. Doakan biar lekas sembuh, dan jika ibu punya salah sama Mbak Dewi tolong dimaafkan ya Mbak." "Loh, memang Pusum kenapa Mas?" "Ibu koma Mbak, tadi pagi kecelakaan. Luka dalam bagian kepala. Ini ibu baru selesai dioperasi. Sekarang ibu belum sadar." Sambil kirim foto Pusum yang sedang terbaring di rumah sakit dengan kepala yang diperban penuh, dengan selang-selang yang menyambung dengan alat-alat medis. "Astagfirullahaladzim,
Saya ikut sedih, Mas. Saya kaget dapat kabar ini. Busum orang baik, Mas. Semoga Busum lekas sembuh ya, Mas. Mas dan keluarga yang sabar merawat Busum. Lagi-lagi Dewi harus sendirian menempati kosan ini. Bu Karti juga tidak ada kabar sama sekali. Mengabarkan jika Busum sedang sakit saja, tidak. Dewi heran, kenapa Bu Karti bisa seacuh itu dengan kondisi kos miliknya yang seperti ini. Hari berganti hari. Suatu ketika Dewi pulang ke kos, baru sampai di depan gerbang dan membuka gerbang, Dewi dibuat kaget. Mita, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu pulang ke NTB? Mita hanya diam mematung, menatap Dewi dengan ekspresi sedih. Mit, kamu kenapa? Kamu yang paling kuat, ikutlah pergi dari sini. Kamu tidak pantas menempati tempat kotor seperti ini. Jangan sampai ada tumbal lagi gara-gara pada mengincar kamu, Nduk. Pergi ya, anak cantik. Mita langsung berlari secepat kilat ke arah luar gerbang menuju kebun kosong depan kos ini dan hilang begitu saja. Bukan Mita, pasti itu menyerupai lagi. Tapi kok aneh sama perkataannya? Asem, ada apa lagi ini? Dewi berniat untuk tidak bermalam di kosnya untuk malam ini. Dewi lebih memilih untuk tidur di kampus atau di kos Bella. Dewi kembali menutup gerbang dan menggemboknya. Ketika hendak menyalakan mesin motornya, ada mbak-mbak dari arah timur yang menghampiri Dewi. Saya Putri, Mbak, yang kos di Cemara Timur situ, ucap mbak-mbak yang menghampiri Dewi. Oh iya, saya Dewi, Mbak. Mbak buru-buru mau pergi ya? Ini saya mau jemput teman saya, Mbak. Ada apa ya? Gini, Mbak, tadi siang Mas Gali kesini, tapi sepertinya tidak ada orang di kos. Terus ke kos saya. Mas Gali berpesan kalau saya disuruh minta kunci gerbang ke Mbak untuk beres-beres kamar Busum, Mbak. Kebetulan dulu Busum kan juga pernah bekerja di kos Cemara. Jadi saya kenal, Mbak. Oh iya, Mbak, kebetulan saya punya kunci cadangan. Jadi bisa saya titipkan ke Mbak. Tapi ngomong-ngomong, kok barang-barang Busum mau dibereskan? Kenapa, Mbak? Loh, Mbak nggak tahu ya? Busum sudah meninggal seminggu yang lalu, Mbak. Saya juga melayat ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak serius, Mbak? Serius, Mbak. Masa saya bohong sih soal kematian? Saya kaget dapat kabar dari Mbak. Saya kira Busum masih proses penyembuhan, Mbak. Enggak, Mbak. Sudah seminggu ini Busum pergi untuk selama-lamanya. Dewi berpamitan pada Putri setelah memberikan kunci gerbang. Di jalan Dewi masih terbayang-bayang ucapan Putri tadi. Seakan masih tidak percaya apa yang sudah terjadi pada Busum. Mimpiku itu benar terjadi. Astagfirullahaladzim. Bu Karti pasti tahu tentang meninggalnya Busum. Tapi kenapa kok tidak kasih kabar aku sama sekali ya, Bel? Aku stres lama-lama dengan situasi ini. Sudah pasti, Wi, kan Busum orangnya Bu Karti. Anaknya juga kasih kabar Bu Karti lah. Aneh, Bel. Mungkin niatnya biar kamu gak takut, Wi. Biar kamu gak pindah dari sini. Maksud kamu, Bel? Kalau kamu pindah kan Bu Karti sudah gak punya pemasukan dari kos. Dewi menatap tajam Bella, seakan paham akan penilaian Bella terhadap Bu Karti. Tapi kok ada yang ganjal ya, Bel? Kalau mengganjal ya jelas, Wi. Dari awal Bu kosmu itu gak jelas. Semua kejadian yang kamu alami dan teman-teman kosmu kemarin-kemarin itu, Bu Karti bertindak apa? Malah seperti mengumpankan anak-anak kos. Capek aku. Pindah aja dari situ. Bel, kamu tahu kan, tidak semudah itu aku pindah dari sana. Belum tentu urusannya kelar. Kok begitu sih, Wi? Selama aku tidak di kos, kamu kira aku nggak diganggu? Berarti mengincar kamu, Wi. Dewi mengangguk. Kamu itu istimewa, kata hatiku sih. Istimewa, maksudnya, Bel?
Ingat nggak, kamu aku ajak mampir ke rumah Utiku sehabis dari pantai es itu? Iya ingat. Utiku tahu gitu-gituan. Terus lihat kamu katanya kamu itu istimewa dalam batinan. Tapi kamu tidak menyadari itu. Dan tiba-tiba ucapan Bella dipotong oleh Dewi. Aku memang tidak tertarik dengan hal seperti itu, Bel. Sudahlah, gak usah dibahas. Buruan dihabisin minumannya. Katanya mau balik kampung kamu. Oh iya, udah jam segini. Duluan ya, hati-hati di kos. Dewi dan Bella bergegas menuju tujuan pulang masing-masing. Sebenarnya Dewi agak malas untuk balik ke kos, tapi ya apa boleh buat. Di suatu malam ketika Dewi sedang terlelap dalam tidur karena kecapean yang lumayan, karena Dewi harus mendaki bersama teman-temannya di Gunung M. Ada suara ketukan pintu. Dewi sedikit bangun dari tidurnya, tetapi diacuhkan begitu saja oleh Dewi ketukan pintu itu. Suara ketukan pintu itu terus-terusan berbunyi semakin keras, membuat Dewi terbangun dari tidurnya dengan masih menahan rasa kantuk. Siapa sih? Ketukan pintu itu semakin lama semakin keras, dan pintu yang diketuk adalah pintu kamar Dewi. Ketika Dewi hendak beranjak dari tempat tidurnya, Dewi kaget setengah mati karena tersadar tidak ada orang lain selain Dewi yang menghuni kos itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti dan berubah dengan bau anyir darah segar yang menyengat dari luar kamar Dewi. Dewi tidak jadi membuka pintu kamarnya. Dewi lantas kembali merebahkan badannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Bulu kuduk Dewi merinding sejadi-jadinya dengan membaca ayat Al-Quran dalam hatinya guna mengusir sedikit rasa takutnya itu. Tiba-tiba badan Dewi terasa panas. Ya, sangat panas. Rasanya seperti berada dalam lingkup api yang membara. Keringat Dewi bercucuran deras. Sungguh rasa panas yang amat dahsyat. Baru kali ini Dewi merasakan hal seperti ini. Tak hanya itu, kepala Dewi pun terasa berat dan berputar-putar melawan arah jarum jam. Ya, tanpa sadar Dewi seperti memutar-mutar kepalanya sendiri. Dewi setengah sadar. Dewi melanjutkan kembali melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang Dewi ketahui. Jari jemari Dewi kaku. Dewi tetap mencoba sekuat tenaga untuk terus menjaga alam sadarnya. Semakin melafalkan bacaan Al-Quran, semakin panas tubuh Dewi. Sampai terdengar suara petir menyambar dari arah barat kos. Malam itu tidak ada hujan sama sekali, tetapi ada suara petir menyambar. Badan Dewi gemetar, perlahan panas yang dirasakan Dewi hilang. Jari jemari Dewi sudah melemas dan bisa digerakkan lagi. Saat Dewi duduk, Dewi memperhatikan kulit-kulitnya memerah dan mengeluarkan asap. Sudah seperti dipanggang betulan, gumam Dewi. Dewi terus beristighfar, lalu beranjak keluar kamar mengambil air wudhu untuk sholat malam. Selesai sholat, hawa panas tiba-tiba berganti menjadi hawa sejuk. Kulit-kulit Dewi yang sempat memerah juga sudah pulih. Keesokannya Dewi menceritakan kejadian dahsyat itu kepada Bella. Membahayakan nyawamu sendiri, Wi. Nanti malam tolong temani aku ya. Ada, gak mau takut aku. Please, Bel. Dengan wajah Dewi yang memelas, akhirnya Bella menyetujui ajakan Dewi. Tapi kalau sampai ada apa-apa denganku, lihat aja. Siap. Hari ini hari Kamis, tepat malam Jumat. Dewi mengajak Bella untuk menginap di kos. Tengah malam mereka tiba di kosan Dewi. Masuk gerbang, Dewi bergegas ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka dan berwudu. Memang sudah menjadi kebiasaan Dewi sedari kecil. Jika tiap malam Jumat dirinya harus wajib membaca surat Yasin. Tapi yang tidak biasa adalah ketika Dewi langsung masuk ke kamar mandi untuk cuci muka itu. Biasanya Dewi selalu menaruh tas dan lain-lainnya dulu ke kamar.
Berbeda dengan Bella, sesamanya di kosan Dewi, Bella langsung bergegas masuk ke kamar Dewi dan segera merebahkan badannya. Dewi sudah mengenakan mukena dan mulai membaca surat Yasin. Tiba-tiba dari arah barat kamar Dewi terdengar suara sayup-sayup lirih, seperti suara gending Jawa yang dinyanyikan oleh seseorang. Dewi dan Bella saling bertatap mata. Kemudian Dewi masih tetap melanjutkan bacaan Yasinnya. Namun suara sayup-sayup itu terus menyanyikan lagu Jawa. Bella lantas beranjak dari kasur dan langsung menuju samping Dewi dan memeluk Dewi dari samping. Bella ketakutan. Dewi tetap tidak goyah. Dewi tetap melanjutkan bacaan Yasinnya. Dewi mulai berkeringat dingin. Sudah 3 kali Dewi melantunkan bacaan Yasin. Namun suara itu tidak kunjung hilang. Tiba-tiba nyanyian itu berubah menjadi suara tangisan dan juga berubah menjadi suara tawa yang khas dari Mbak Kunti. Ya, itu persis suara Mbak Kunti. Lama-kelamaan suara itu pun semakin dekat. Yang tadinya hanya berada di luar area kos, berpindah di area dalam kos. Tepatnya seperti di area tangga kos yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. "Wi, suaranya Wi." Bella merintih ketakutan dengan membisikkan kalimat itu terus-menerus di telinga Dewi. Namun Dewi masih diam saja, tidak menggubris ucapan Bella. Dewi masih terus melantunkan bacaan Yasin. "Nduk Dewi, tidak pernah punya takut tah? Temanmu itu ketakutan." Suara itu terus tertawa tanpa henti. Bella menangis ketakutan. Dewi masih tetap terus membaca Yasin. Sudah keempat kali Dewi hampir menyelesaikan surat Yasin. Hanya tinggal beberapa ayat. Tiba-tiba suara dari Mbak Kunti tadi hilang seketika. Sebelum hilang, "Sudah Wi, sudah, panas, kakiku terbakar, sudah Wi, berhenti." Perlahan suara tawa berubah menjadi suara tangisan. Lama-kelamaan suara itu hilang. Dewi menyelesaikan bacaan surat Yasin yang tinggal beberapa ayat lagi hingga tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewi tersadar lemas di bahu Bella. Dewi menitikkan air matanya. "Wi, menangislah. Aku gak pernah melihat kamu menangis." "Opo to Bel? Sudah selesaikan." Dewi tidak menjawab pertanyaan Bella. Dewi lantas beranjak dan melepas mukenanya ke tempat tidur disusul Bella. Masih dengan perasaan yang tidak karuan, karena malam masih panjang, pikir Dewi. Tidak ada yang berani keluar kamar malam itu. Untung aku sudah pipis tadi, seumpama belum bisa ngompol. Aku tahan sampai besok lah, kata Bella. Sudah tidur. Ketika hampir terlelap, Dewi mendengar suara erangan. Sontak Dewi langsung menyelimuti seluruh tubuhnya sampai kepalanya. Apalagi itu Wi? Sudah diam, tidak usah digubris. Dewi berharap sosok itu tidak menampakkan dirinya lagi. Dewi sudah sangat lelah malam itu, berharap agar segera bisa lelap dalam tidur. Akan tetapi susah sekali bagi Dewi untuk tidur malam itu. Suara mengeram itu, sambil samar-samar terdengar suara, "Jangan ganggu Dewi, jangan ganggu Dewi." Dewi yang mendengar ucapan sosok itu dengan beribu pertanyaan di hatinya. Sosok itu seperti sedang berbicara dengan sosok lain, namun Dewi tidak bisa mendengar percakapan itu. Dewi hanya bisa mendengar kalimat itu dari sosok yang suaranya mirip dengan sosok tinggi besar hitam yang pernah Dewi temui. Dan baru kali ini Dewi mendengar sosok itu mengucapkan kata selain geraman. Dewi tetap tidak memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar pintu kamar Dewi. Dewi tetap diam memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar pintu kamar Dewi. Dewi tetap diam dan rapat menutup seluruh tubuh dengan selimutnya. Keesokan paginya Dewi dan Bella makan di kedai geprek. Cari kos baru yang layak lah,
mahal dikit gak masalah, yang penting hidupku tentram. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah kejadian malam itu, Dewi sudah benar-benar tidak mau menginjakan kakinya di kos Bulan. Dewi memilih untuk segera pindah di tempat baru hari itu juga. Dari informasi yang Dewi dapat dari teman kampusnya, akhirnya Dewi menemukan kos baru. Hari itu juga Dewi langsung menempati kos baru tersebut. Kos yang baru penghuninya lebih padat, tempatnya terbuka dan tidak kental dengan aura mistis. Walaupun Dewi percaya semua tempat pasti ada begitunya, tetapi tidak se-ekstrim di kos yang sebelumnya. Bagaimana dengan barang-barang Dewi yang masih utuh tertinggal di kos Bulan? Dewi sengaja membiarkan semua barangnya di sana, dan Dewi juga masih rutin membayar sewa kos di kos Bulan itu pada Bukarti. Dewi pindah, Bukarti pun tidak tahu, karena Dewi memilih untuk tidak memberitahunya. Sampai kurun waktu 7 bulanan, Dewi baru membereskan seluruh barang-barangnya yang tertinggal di kos Bulan. Itu pun Dewi memilih menyewa jasa orang lain untuk membereskan semuanya. Sekali lagi tanpa Dewi harus menginjakan kakinya di kos Bulan itu. Selama di kos baru, Dewi sudah tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh seperti di kos Bulan. Para lelembut itu sudah tidak lagi mengusik hidup Dewi. Dewi adalah orang yang punya indera sensitif. Sesekali Dewi juga diperlihatkan sosok-sosok yang ada di sekitar kos baru. Namun mereka tidak pernah mengusik Dewi sama sekali. Dewi bersyukur bisa lepas dari itu semua. Terakhir kali Dewi berkomunikasi dengan Bukarti via WA saat semua barangnya sudah beres dibersihkan dan dipindahkan dari kos Bulan, dan sebagian dipaketkan ke kampung Dewi. Dewi sama sekali tidak menceritakan kejadian yang selama ini terjadi pada Dewi selama di kos Bulan itu. Dewi memilih diam karena Dewi pikir Bukarti pun pasti sebenarnya tahu. Tapi beliau lebih menutup rapat-rapat informasi kejanggalan kosnya itu. Dewi hanya menceritakan kejadian itu kepada Bella, sahabat karibnya, dan orang tua Dewi di desa. Dari informasi yang beredar, kos itu masih dibuka untuk siapapun yang mau kontrak atau kos di sana. Namun sampai saat ini kos itu belum laku juga. Belum ada satupun orang yang mau menempati kos itu. Belum ada renovasi juga di kos itu. Warga setempat bilang kalau kos itu sudah tidak pernah diurus lagi, dibersihkan pun tidak. Diiklankan di media sosial pun juga tidak laku-laku kos itu. Bukarti sendiri juga sudah tidak pernah lagi terlihat menyambangi kos itu. Entahlah, kita kembalikan semuanya pada Tuhan yang Maha Esa. Itulah sepenggal cerita tentang misteri kosan Bukarti. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.